Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-soliah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tentunya juga selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Budita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masih akan belajar di tema 8, tetapi hari ini kita sudah masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 4, yaitu subtema yang terakhir ya. Nah, seperti biasa sayang, sebelum kita belajar, Bu Guru minta tolong agar kalian menyiapkan bukunya terlebih dahulu, buku tema 8 dan alat tulisnya. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu supaya nanti Allah selalu memberikan kita kelancaran dan kemudahan serta pemahaman yang baik dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, semuanya ikuti Bu Guru, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian Bu Guru akan ingatkan kembali kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya sayang, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi kerumunan. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita hari ini akan belajar tematik tema 8 subtema 4 di pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan belajar 3 mupel, ada bahasa Indonesia, masih belajar tentang ungkapan, kemudian PPKN, kita akan belajar tentang bentuk kerjasama di rumah, kemudian SBDP itu mengenal bahan alam dalam berkarya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti kita, kalian semua diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan ungkapan terima kasih. Kemudian menuliskan ungkapan terima kasih secara tertulis dengan tepat. Kemudian menceritakan mengenai kegiatan kerjasama yang dapat kalian lakukan di rumah. Kemudian membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari tanah. Kalau kemarin kan dari tanah liat itu ya. Tetapi karena kemarin kita sudah membuatnya dari plastisin atau lembung terigu, jadi untuk membuat karya dari tanah liatnya kita ganti dulu ya. Oke, selanjutnya kita langsung buka saja di halaman 156. Nah, di situ ada bacaan, kemudian ada gambar. Ini banyak sekali pengungsi ya yang sedang antri untuk mendapatkan makanan. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Kita baca bersama, kalian baca dari rumah, ikuti Bu Guru ya. Kalau bisa baca ikuti Bu Guru boleh. Kalau hanya ingin menyimak saja juga boleh. Yuk sekarang bersama-sama ya, Bu Guru akan bacakan dulu. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Banyak sekali ya peristiwa alam di sekitar kita seperti gunung meletus, kemudian tsunami, kemudian gempa bumi. Itu adalah peristiwa alam yang disebabkan oleh alam. Jadi bukan manusia yang menyebabkannya ya. Kemudian bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Iya betul, apa saja ya yang karena ulah manusia? Karena kita tidak menjaga alam, yuk kita lihat. Seperti banjir dan tanah longsor. Nah, banjir ini biasanya disebabkan karena kita tidak memperhatikan
lingkungan kita dengan baik dengan membuang sampah sembarangan misalkan. Kemudian tanah longsor juga disebabkan oleh karena kita sendiri. Kenapa Bu Guru kok bisa terjadi tanah longsor? Nah, tanah longsor itu dikarenakan daerah pegunungan yang harusnya sebagai tempat untuk menyimpan air, kemudian untuk melestarikan hewan yang ada di sana, tapi tanah-tanahnya atau pohonannya banyak yang ditebangin sehingga tanah tidak bisa dicengkeram oleh pohon kan, jadi tanahnya gampang untuk longsor. Nah, ini tanah longsor kan biasanya terjadi di daerah yang tinggi, daerah pegunungan sana. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan longsor juga bisa terjadi di mana saja ya. Karena tanahnya sudah tidak bisa diikat lagi oleh akar tanaman sehingga mudah longsor. Pegunungannya pada diambil tanahnya, pepohonannya ditebangin, tanahnya diambilin, jadi itu menyebabkan tanah longsor. Nah, kemudian manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah pun sembarangan tuh. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, kemudian kita lihat di halaman 157. Nah, di situ ada gambar. Wah, ini anginnya mengerikan ya, sampai bisa menghancurkan rumah, bisa menghancurkan pohon. Yuk kita baca lagi ya, simak dari rumah sayang. Bencana alam di desa Sukamaju, angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Mengerikan sekali ya ini ya. Kemudian penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa dan banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Biasanya dapat selimut, ada tendanya, kemudian ada makanannya. Itu hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh para pengungsi ya sayang ya, karena kan mereka udah nggak bisa masak lagi karena nggak punya alat-alat masak, sudah mungkin kalau banjir terbawa oleh banjir, kalau misalkan gempa bumi ya rumahnya sudah roboh, jadi kasihan biasanya tinggal pakaian yang melekat di badan. Nah, kemudian kita lihat di halaman 159. Nah, di situ ada percakapan, nanti kalian bisa mempraktekannya dengan keluarga di rumah ya. Coba ini Bu Guru mau bacakan dulu. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Siti bilang begitu. Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju, seperti yang sudah kita baca tadi ya. Nah, kemudian Lani bilang, saya belum mendengar berita itu Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Nah, kemudian percakapannya masih berlanjut nih di halaman 159. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Beni tanya, kemudian Dayu jawab, saya sudah mendengar berita itu Beni, desa itu kan dekat dari rumah kita, dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Nah, Dayu berinisiatif nih, kita bisa nolong dengan apa? Nah, kemudian Beni bilang, saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan, kami mau memberikan makanan. Nah, Beni mau kasih makanan nih. Kemudian si Udin bilang gimana? Tepat sekali Beni, makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Karena kan udah nggak punya alat masak, rumahnya sudah hancur, jadi mereka nggak punya apa-apa. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita ya, solih-solihah. Kemudian, idemu bagus Beni, ayo kita mengajak keluarga, nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Kalian pun juga begitu ya sayang, tidak hanya korban bencana, mungkin tetangga kalian ada yang kesusahan. Contohnya apa Bu Guru kesusahannya? Misalkan nih, tetangganya nggak punya beras buat masak, kalian bisa ngasih makanan.
ke tetangga kalian, atau mungkin tetangga kalian mungkin airnya sedang mati, mungkin sumurnya lagi nggak bisa pompanya nggak bisa nyala, jadinya nggak bisa mandi. Nah, bisa kalian berbagi air bersih dengan mereka, begitu. Atau yang lain, bisa ya saling tolong menolong asalkan dalam hal kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam hal yang tidak baik ya sayang ya. Nah, kemudian bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Oke, selanjutnya di halaman 161 dan 162. Nah, ini kita langsung ke halaman 162. Di sini kalian diminta untuk membuat kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Nah, ada 5 soal. Bu Guru akan kasih contoh satu soal. Nomor 1 ya. Contohnya seperti ini. Terima kasih Udin sudah memberiku makanan. Ingat, dalam membuat kalimat terima kasih harus ada kata terima kasihnya kan? Dan kata yang ada di situ. Soal nomor 1 makanan berarti kalian harus ada kata makanan di situ. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, sampai 5 kalian silahkan mengerjakan sendiri dengan kreasi kalian masing-masing. Oke? Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga ada percakapan lagi. Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Nih percakapannya seperti ini. Coba dengarkan ya. Ibu, apakah kita jadi masak makanan untuk korban bencana? Saya mau bantu. Saya mau membantu. Ibu, mari kubantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Kemudian ibu bilang, terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, ini tadi Benny bilang untuk mau nyumbang makanan kan, terus bilang ke ibunya, jadi masak apa? Nah, kemudian kakaknya juga bantu. Nah, kemudian di halaman 165 kalian diminta untuk berkreasi membuat kerajinan dari tanah liat. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, ini kita lewati saja ya, karena kemarin kita sudah membuat kerajinan dari lempung terigu. Jadi ini tidak perlu dikerjakan lagi ya. Kemudian di halaman 167, itu juga sama, berkreasi dengan tanah liat. Kita lewati juga. Nah, alhamdulillah sayang, ternyata materi di subtema 4 pembelajaran 1 di tema 8 sudah selesai sayang. Materinya tentang ungkapan terima kasih, kemudian tadi yang berkreasi dengan menggunakan tanah liat, dan yang terakhir tadi bercerita pengalaman bekerja sama dengan keluarga seperti Benny tadi dengan kakaknya, dengan ibunya bekerja sama untuk menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nanti kalian juga bisa bekerja sama juga dengan keluarga kalian, entah itu mungkin untuk menolong tetangga, atau untuk menolong korban bencana, atau untuk menyumbangkan baju layak pakai untuk korban-korban bencana alam di sekitar kita, boleh ya. Nanti silakan kalian bekerja sama dengan keluarga di rumah. Oke sayang, demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru minta maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.